Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang berbahagia, para pejuang akuntansi dasar, para mahasiswa baik dari program studi akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, pendidikan akuntansi di seluruh tanah air, yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menyusun laporan keuangan sederhana. Sekali lagi, laporan keuangan sederhana yang disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Semoga video ini bermanfaat dan semoga semua para mahasiswa di seluruh tanah air diberikan kesehatan, kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, di video saya sebelumnya telah kita bahas bagaimana menyusun persamaan dasar akuntansi kemarin ya, dari transaksi ini ya, lalu jadi persamaan dasar akuntansi seperti ini. Bagi yang belum lihat video saya, bisa dilihat video saya, dicari di channel YouTube saya tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dari persamaan dasar akuntansi ini bisa kita susun laporan keuangan sederhana ya. Ada nanti tahapan penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya itu yang berasal dari siklus akuntansi, materi pengantar akuntansi atau akuntansi dasar. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyusun laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi. Nah, yang sekarang ini kita susun laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Baik, ada 3 laporan keuangan sederhana ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah neraca. Bagaimana dengan laporan arus kas? Nah, ini karena datanya tidak lengkap ya, sehingga biasanya di akuntansi etap ya, untuk perusahaan-perusahaan kecil seperti yang contoh di sini, laporan arus kas tidak ya. Biasanya yang dibahas adalah 3 laporan keuangan ini. Pak, ini kok namanya laporan laba rugi? Apakah bukan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain? Kalau itu adalah terminologi atau nama laporan yang di SAK, Standar Akuntansi Keuangan, yang itu digunakan pada perusahaan-perusahaan publik ya, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang kooperatif. Nah, ini kita basisnya pakai SAK yang etap, entitas tanpa akuntabilitas publik atau perusahaan kecil. Ya, baik. Pertama, laporan laba rugi, KOP-nya adalah nama perusahaan, jenis laporan atau nama laporan. Lalu berikutnya ini adalah untuk periode 1 sampai 31 Agustus 2023. Karena ini kemarin adalah 1 bulan, transaksi 1 bulan. Ya, ini kita susun. Laporan laba rugi adalah menginformasikan informasi tentang pendapatan, beban, lalu laba atau rugi. Nah, kita susun di sini pendapatan jasa bengkel. Datanya diambil dari mana? Lihat kolom keterangan ya. Ini angkanya diambil di kolom modal. Kemarin di persamaan dasar akuntansi, kolom modal itu akan diisi 4 jenis transaksi. 1 modal, 2 pendapatan, 3 beban, 4 prive. Maka informasi transaksi pendapatan pasti tersaji di kolom modal, tinggal lihat keterangannya. Nah, ini ada 2 ini. Pendapatan jasa, tinggal kita tambahkan 20 dan 30, berarti di sini 50 juta. Nah, lalu berikutnya kita susun di sini beban usahanya terdiri atas, kebetulan hanya 2 ya, ini ada beban gaji dan beban listrik. Sudah ditulis beban gaji sejumlah 10 juta, berikutnya adalah beban listrik jumlahnya 1 juta. Nah, karena hanya 2 saja ya sudah selesai. Berarti di sini jumlah beban usaha ini ditambahkan 11 juta ya. Nah, pendapatan jasanya 50 juta, beban usahanya 11 juta. Laba atau rugi? Berarti laba ya. Laba bersih atau net income berarti 50 juta dikurangi 11 juta. Ketemunya 39 juta. Nah, biasanya pada transaksi yang sederhana cuma seperti ini ya.
Tetapi pada transaksi yang lebih kompleks, nanti pergerakan menuju laba bersih itu bisa bertahap-tahap. Ya, jadi ada laba usaha ditambah pendapatan di luar usaha, dikurangi beban di luar usaha, baru ketemu laba bersih. Seperti itu. Nanti di transaksi-transaksi yang lebih dinamis, yang lebih banyak variasinya, nanti bisa berubah. Ini yang penting logika ini pemirsa pegang dulu. Nah, nanti variasinya bisa dikembangkan sambil belajar. Baik, laporan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas ya. Judul atau kopnya terdiri atas nama perusahaan, nama laporan, laporan perubahan ekuitas, dan periodenya untuk periode 1 sampai 31 Agustus 2023. Dan laporan ini menginformasikan pergerakan atau perubahan ekuitas dari awal periode menuju ke akhir periode. Nah, modal itu akan berubah ketika ada laba atau rugi dan ketika ada prive. Laba diperlakukan sebagai penambah, rugi diperlakukan sebagai pengurang, dan prive diperlakukan sebagai pengurang. Baik, kita kerjakan. Modal Alfian awal periode, ya, awal periode ini adalah 350 juta ya. Kita tulis di sini. Berikutnya adalah laba bersih. Laba bersih diambil dari mana? Diambil dari laporan laba rugi. Jadi angka 39 ini dimasukkan ke sini ya. Baik. Berikutnya prive Alfian. Di sini adalah kemarin ini ada ya. Angkanya prive diperoleh dari mana? Lihat kolom modal sambil melihat keterangannya. Prive Alfian 1 juta. Ya, sehingga di sini ada increase in capital atau kenaikan modal. Bisa kenaikan, bisa penurunan ya, tergantung berapa laba bersihnya, berapa privenya. Kalau konteks ini labanya 39 juta, privenya 1 juta, berarti ada kenaikan modal ya. Kenaikan modal dikurang ini 38 juta, sehingga posisi modal Alfian akhir periode tadinya 350 juta, ada kenaikan 38, sekarang menjadi 388 juta. Selesai ya. Kalau misalnya di sini rugi, ada prive lagi, maka di sini penurunan modal, decrease in capital ya. Berikutnya yang ketiga, laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Pak, neraca atau laporan posisi keuangan, Pak? Kalau di SAK namanya laporan posisi keuangan. Tapi kalau di SAK etap namanya neraca ya. Kita tinggal menyesuaikan ya. Nah, di neraca ini menyajikan kelompok pertama di sebelah kiri namanya aset, di kelompok kedua di sebelah kanan adalah kewajiban dan ekuitas. Literatur buku-buku zaman dulu menyebut aktiva dan pasiva. Ya, di kiri ini menunjukkan aset kita, di sebelah kanan menunjukkan sumber dari aset kita. Kalau berasal dari pemilik namanya ekuitas, kalau berasal dari pihak luar, pihak ketiga namanya kewajiban. Nah, ini tinggal ringkasan dari persamaan dasar akuntansi ini. Ringkasan dari persamaan dasar akuntansi. Jadi kas, angkanya berapa? Tinggal ambil angka akhirnya di persamaan dasar akuntansi. Ya, baik. Ini yang pertama aset. Aset kita bedakan jadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar, aset yang umurnya kurang dari satu periode akuntansi. Terdiri atas ini ya, ada kas piutang, usaha, dan perlengkapan bengkel. Tinggal ditulis kasnya, angkanya 57 juta. Lalu berikutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha ya dari sini ya. Ini ya, piutang usaha. Angkanya diambilkan dari angka terakhir ini, 5 juta. Lalu yang ketiga adalah perlengkapan bengkel. Angkanya sama ya, 5 juta ini ya, 5 juta. Sehingga jumlah aset lancar, ya, jumlah aset lancar berarti 57 juta ditambah 5 juta ditambah
5 juta ya, 67 juta. Boleh pakai ini ya. Di sum juga boleh, di sum juga boleh. Pakai menu sum, penjumlahan juga boleh. 67 juta. Berikutnya, aset tetapnya. Wah, ini saya tambah titik 2 ya. Oke. Aset tetapnya terdiri atas tanah, bangunan, dan peralatan bengkel. Tanahnya 150 juta. Bangunan berapa ini? 100 juta. Lalu peralatan bengkel 90 juta. Sehingga di sini jumlah aset tetap 150 ditambah 100 ditambah 90, 340. Sehingga total asetnya menjadi ini ditambah dengan ini. Ya, 407 juta. 407 juta. Ini kalau mau dicetak tebal juga boleh untuk membedakan saja. Ya. Baik, berikutnya untuk kewajiban dan ekuitas, di sini ada kewajiban, lalu di bawah ini ada ekuitas. Ya, kewajibannya terdiri atas utang usaha, di sini ya, lihatnya di sini, utang usaha dan utang bank. Ya. Utang usaha dan utang bank. Oh iya, utang usahanya, lihat angkanya 9 juta, utang banknya 10 juta, jumlah utangnya, jumlah kewajiban ya. Ya, 19 juta. Berikutnya, ekuitasnya, ini adalah modal alfian, angkanya diperoleh dari laporan perubahan ekuitas yang terakhir modal akhir ini juga boleh, diambil dari angka terakhir ini juga boleh. Ya, 38. Harus sama, kalau pekerjaannya betul pasti sama. Ya, sehingga total kewajiban dan ekuitas adalah 407. Kalau pekerjaan kita betul, maka antara total aset dan total kewajiban dan ekuitas sama, 407 juta. Demikian cara menyusun laporan keuangan sederhana berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, satu hal sebagai penutup perlu saya jelaskan tentang kenapa di sini disebut per 31 Agustus, yang di sini untuk periode 1 sampai 31 Agustus. Begini, angka-angka yang tersaji di neraca atau laporan posisi keuangan ini adalah potret sesaat pada periode itu. Jadi sesaat pada tanggal 31 Agustus. Tidak berlaku di tanggal selainnya. Jadi posisi 31 Agustus inilah kasnya 57 juta, piutangnya 5 juta. Begitu tanggal 30 Agustus belum tentu ini. Maka ketika kita menyusun periode di neraca, di sini tertulisnya adalah per. Jadi titik poin di tanggal itu. Beda dengan laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi, informasi pendapatan 50 juta itu bukan pada saat titik itu, bukan. Tetapi selama 1 bulan. Beban gaji, ini juga selama 1 bulan. Beban listrik ini juga selama 1 bulan. Maka di sini tulisannya adalah untuk periode 1 sampai 31 Agustus. Kalau 1 tahun juga 1 Januari sampai 31 Desember. Jelas ya? Nah, cara menulis yang lainnya adalah begini. Untuk ini ya konteksnya ya. Ditulis begini. Untuk periode 1 bulan yang berakhir 31 Agustus 2023 juga boleh. Atau kalau tahunan ya, untuk periode 1 tahun
yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Gitu juga boleh, atau langsung 1 Januari sampai 31 Desember. Demikian, semoga bermanfaat, semoga sukses untuk Anda semuanya. Jika saudara terbantu dengan channel ini, silahkan subscribe dan klik like, share ke teman-teman. Semoga bermanfaat sebagai jariah ilmu ya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.